Di tengah persiapan menyambut kehancuran bumi, semua tamu di stasiun luar angkasa diminta tenang. Tapi suasana berubah tegang waktu muncul banyak laba-laba mesin dari bola-bola logam. Filter pelindung matahari tiba-tiba dimatiin, bikin sinar panasnya berlangsung. Seorang peneliti buru-buru ngecek sistem dan nemu fakta mencurigakan. Ternyata pelakunya adalah orang yang mukanya ketat banget karena operasi ini. Dia sengaja bikin kekacauan biar dapat uang asuransi. Setelah aksinya ketahuan, dia ngilang lewat teleportasi, ninggalin semua orang dalam bahaya. Ini serem banget, setiap orang yang keluar dari bar ini bakal kena tembak dan dibakar karena virus udah nyebar di kota ini. Setelah serangan dari luar, satu-satunya harapan adalah suntikan penangkal virus, tapi vaksin tinggal 4, sementara yang belum disuntik ada 5 orang. Salah satu cewek disuruh nyelam ke bawah tanah buat ambil vaksinnya. Dia berhasil nemu, tapi nggak mau balik ke atas karena takut dibunuh. Akhirnya yang lain nekat nyusul, tapi suasana makin kacau. Ada yang saling ancam, dan ada yang ngerasa dihianati. Si gembel yang tadinya udah dikira koit, ternyata masih hidup. Dia muncul lagi, bawa besi panjang, ngejar orang-orang kayak orang kelasukan. Di tengah kekacauan, cewek ini berhasil nyuntik dirinya, keluar dari gorong-gorong, dan akhirnya sampai ke permukaan. Tapi dia sadar, di luar sana bukan virus yang bahaya, tapi manusia sendiri yang lebih menyeramkan. Cowok ini salah ambil koper di bandara, isinya bukan baju, tapi pria yang kesiksa. Aneh banget, tiap disentuh pria itu muntahin koin emas. Cowok itu senang, apalagi setelah tahu koinnya mahal. Dia ajak pacaran temennya, awalnya kasihan, tapi makin lama malah jadi gila harta. Mereka siksa pria itu tiap hari demi emas, hidup mewah pun dimulai. Tapi si cowok mulai ngerasa bersalah, pengen lepasin si pria. Sayangnya pacaran temennya udah kalap, bahkan dia dihajar pas mau kabur. Pas ciuman di rumah sakit, dia nemu kartu bertuliskan tawaran misterius. Dia bingung, sementara itu pria yang disiksa udah berubah jadi iblis dan balik ke bandara bawa 2 koper baru. Suhu bumi mendadak turun drastis sampai bisa bikin kota beku cuma semalam. Tapi presidennya cuek, malah buang laporan penting yang nunjukin kalau es ekstrim bakal nyerang dalam hitungan hari. Padahal pesawat patroli aja udah beku di udara, pilotnya jadi patung es. Pria ini yang ngerti bahaya ini langsung nekat nyuruh warga buat ngungsi meski tanpa izin presiden. Di sisi lain, anaknya, cowok ini lagi berjuang bareng teman-temannya. Kota udah kebanjiran, jalanan lumpuh. Dia pun lari ke perpustakaan buat selamatin diri dan temen ceweknya dari gelombang besar. Kota ini diteror laba-laba beracun yang sudah menyebar di mana-mana. Bahkan ada pasangan yang meninggoy pas lagi makan popcorn karena laba-laba sembunyi di situ. Setelah ditelusuri, sarangnya ternyata ada di gudang rumah seorang dokter pria ini. Nah, profesor ini nemuin banyak sarang, tapi dia malah diserang ratu laba-laba dan tewas. Sementara si dokter nyuruh keluarganya kabur lewat loteng, tapi dia malah kejebak karena laba-labanya makin banyak. Akhirnya dia jatuh ke ruang bawah tanah dan ketemu sarang utamanya. Dia bakar semuanya, terus tembak si ratu laba-laba pakai alat paku sampai dia mati. Setelah itu semua laba-laba dibasmi dan kota pun aman lagi. Ada sebuah kota yang udah kacau gara-gara laba-laba mutan. Warga ngusik ke pusat perbelanjaan, tapi laba-laba makin liar, terobos jalan, nyerbu toko, dan gigit siapapun yang kelihatan. Beberapa orang berhasil kabur lewat jalan rahasia ke sebuah lorong bekas tambang, tapi tempat itu ternyata sarang utama si ratu laba-laba. Di sana ada tembok penuh jaring dan mayat yang dibungkus. Salah satu dari mereka, cowok yang berani ini, nemuin tantenya masih hidup di dalam kepompong. Pas mau kabur, laba-laba raksasa itu datang ngejar. Untung si cowok ingat, dia punya parfum menyengat yang bisa bikin laba-laba pusing. Dia semprot parfum itu, lari dan nyalain bom rakitan, dan ya, meledak, satu kota lega. Ratu laba-laba akhirnya tewas dan mereka berhasil selamat. Seorang anak muda baru aja keterima kuliah. Pas lagi senang nunggu lampu merah, dia lambaikan tangan ke mobil polisi. Tapi polisi salah paham, ngira itu isyarat menghina. Mereka langsung ngejar, si cowok berhenti, disuruh ambil surat-surat. Tapi polisi kira dia mau ngeluarin senjata, langsung ditembak. Ternyata yang diambil cuma SIM dan surat kuliahnya. Biar nggak disalahin, polisi malah pura-pura nemuin pistol di mobil si cowok. Ibunya yang juga polisi, shock lihat anaknya udah nggak bernyawa. Ayahnya, seorang hakim, percaya hukum bakal kasih keadilan. Tapi ternyata 2 polisi itu cuma dapat sanksi ringan. Miris banget. Pesulap ini terkenal bahkan sampai diundang ke istana karena bakat sulapnya yang handal. Tapi dia mulai khawatir karena makin lama makin banyak yang niru, apalagi setelah film mulai tenar. Dia pun bikin trik pemungkas, ngilangin gajah beneran di depan penonton. Saat tirai dibuka lagi, gajahnya beneran lenyap. Semua orang takjub. Sayangnya kebahagiaan itu nggak lama. Ibunya meninggoy. Karena kangen berat, dia nyoba cari cenayang buat ngobrol sama arwah ibunya. Tapi dia malah sadar semuanya bohongan. Kesel, dia dedikasikan hidupnya buat bongkar penipuan para cenayang.
melayang. Sampai akhirnya pas lagi di belakang panggung ada orang masuk mukulin perut dia berkali-kali. Ternyata dia ada usus buntu dan usus buntunya pecah, infeksinya nyebar. Akhirnya di usia 52 tahun, legenda sulap terbesar ini meninggal dunia. Orang-orang lagi nongkrong di pinggir sungai, tiba-tiba ada suara nyebur. Seorang cowok nekat nyelam ke air dan gak lama muncul bayangan hitam gede banget. Semua ngira itu gerombolan lumba-lumba, sampai ada yang lempar makanan, tapi bayangan itu mendadak lenyap. Beberapa detik kemudian muncul sosok gede lari ke arah mereka. Ternyata itu monster, badannya kayak lele, panjang banget, tapi punya kaki tinggi. Rumah-rumah pun dihantam, orang-orang diterkam. Yang berani lawan malah langsung ditelan mentah-mentah. Pokoknya semuanya kacau total. Seekor monster ganas muncul dari sungai dan mulai nyulik orang. Salah satu korbannya adalah anak perempuan kecil yang ternyata anak si pria penjual jajanan di pinggir sungai ini. Semua geger, usut punya usut. Ternyata monster itu dulunya ikan hasil buangan limbah beracun dari laboratorium asing. Udah kena racun, malah tumbuh kaki dan berubah buas. Si pria yakin anaknya belum mati. Suatu malam dia terima telepon. Suara anaknya minta tolong dari dalam gorong-gorong. Dia akhirnya langsung kabur dari karantinanya buat nyelamatin si kecil. Ilmuwan cewek dan cowok ini campur gen manusia biar eksperimen mereka berhasil. Ya, mereka berhasil bikin hibrida setengah manusia yang super pintar, tapi juga mengerikan. Dia bisa belajar bahasa, tumbuh cepat, bahkan jadi cewek remaja yang mirip si cewek karena ternyata gennya diambil dari cewek ini sendiri. Semakin lama, si hibrida makin liar. Dia kabur, makan kelinci hidup-hidup, dan mulai bertingkah kayak manusia. Pakai baju, gambar wajah si cowok, dan pengen keluar rumah. Tapi saat emosinya nggak dikontrol, dia berubah jadi monster lagi. Si cewek sempat ambil sampelnya. Si cowok kasihan, malah dilepasin, malah diserang balik. Endingnya tragis, si cowok tewas, si makhluk kabur, dan akhirnya dihabisi sama si cewek. Nggak beberapa lama, ilmuwan cewek ini pun ditawari $1 miliar buat bayi yang dia kandung, karena ternyata dia hamil anak dari eksperimen itu. Cewek-cewek ini nemu bola hitam aneh mirip makhluk kecil. Tiba-tiba si makhluk itu udah ada di dalam rumah dan terus ribut. Salah satu cewek mau nutup mulutnya pakai lem, tapi malah kayak dikendalikan. Malamnya makin horor. Satu cewek dibungkus kayak kepompong, matanya keluar cairan hitam. Satu cewek yang sadar ngerasa ada yang gak beres, langsung kabur naik mobil. Tapi di jalan dicegat sama temen-temennya yang udah berubah. Dia nekat lawan, hampir lolos, tapi malah ditembak pemburu yang salah paham. Di saat terakhir dia sadar semua ini gara-gara benda dari langit pas malam hujan bintang. Dua orang edan masang perangkap buat makan orang. Pas banget mobil tahanan lewat dan masuk jurang. Polisi tewas, sisanya ditodong tahanan. Pas mereka cari sinyal, malah ketemu cewek yang nyuruh kabur naik perahu. Tahanan juga nemu mobil tua isi duit, bikin mereka dan sipir saling bunuh. Satu sipir dan si gadis coba kabur, tapi ketangkep lagi. Di tengah kekacauan, dogi polisi datang nyelamatin. Ternyata ada polisi lain yang datang bawa senjata, tapi si pemangsa udah nungguin dan ngebantai semuanya. Gadis dijadiin umpan, diseret ke sarang. Sipir nyusul tapi kalah. Tiba-tiba dogi si polisi bantu serang. Akhirnya si gadis nusuk si pemangsa dari belakang. Mereka kabur naik mobil, tapi si makhluk bangkit lagi dan mobil mereka nabrak pohon. Untungnya satu tahanan muncul dan nolong mereka. Akhirnya si pemangsa ditusuk kepalanya dan diledakkan barang mobil mereka. Cewek ini ngambil ikan kecil dari laut, ditumbuk sampai hancur, terus dibuang lagi ke laut. Tapi ternyata itu bukan buat dimakan. Ikan itu buat mancing hiu datang. Begitu hiunya muncul, dia langsung tonjok dan gantung si hiu di pohon. Malamnya dia tidur di pasir, tapi paginya cuma nemu tali putus. Dia makin penasaran, apalagi pas nemu mayat gantung di pohon. Malam-malam saat semuanya sepi dan mencekam, sesuatu akhirnya datang juga. Ternyata di pulau itu ada makhluk gede yang selalu datang buat cari mangsa. Untungnya dia sembunyi dan gak ketahuan. Gara-gara anak pejabat, teman cewek pria ini nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah adiknya meninggal, kakaknya nekat lapor ke kantor polisi. Tapi baru ngomong soal pejabat, dia malah dibawa ke gudang, dimasukin karung, dipukuli rame-rame semalaman sampai koit. Pejabat di sini udah kayak raja, tapi mereka lupa, mereka ganggu orang yang salah. Pria ini yang jadi teman cewek itu dulunya mantan tentara, pernah sendirian beresin sarang penjahat. Suatu hari dia lihat bocah kecil dipukulin orang di jalan. Gak pakai pikir panjang, dia hajar pelakunya sampai babak belur. Masalahnya
pelaku ini punya backing orang dalam. Balas dendam pun dimulai. Mereka datangin rumah si pria, nyulik keponakannya, ancam keluarganya. Tapi semua orang suruhan itu dihajar habis-habisan sama si pria. Bahkan sampai pejabatnya sendiri turun tangan. Tetap aja dipermalukan. Sampai akhirnya si pejabat nyuruh anaknya buat beresin. Tapi malah anaknya sendiri yang tewas setelah tusuk-tusukan. Si pejabat panik mau kabur, tapi keburu ditangkap warga dan diinjak-injak sampai dia koit.